Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, bertemu kembali dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dalam rangka menyampaikan materi tentang kebudayaan. Sahabat budaya, garis besar kebudayaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah budaya benda dan yang kedua adalah budaya tak benda. Budaya benda adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air. Yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Budaya tak benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang berwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan dan adat istiadat di Indonesia. Sahabat budaya, kali ini kita berbicara tentang pencatatan kekayaan budaya. Sebetulnya apa sih deskripsi dari kegiatan pencatatan kekayaan budaya itu? Jadi, kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil pendaftaran budaya tak benda untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pencatatan kekayaan budaya ini juga kegiatan yang berbentuk pencatatan seluruh kekayaan budaya yang ada di Indonesia untuk upaya perlindungan dari kepunahan dan membangun kesadaran dalam pelestarian kebudayaan. Kegiatan pencatatan melibatkan Dinas Bidang Kebudayaan di provinsi, Balai Pelestarian Nilai Budaya, serta pencatatan melalui website. Tujuan dari inventori nasional ini adalah sebagai syarat pengajuan nominasi warisan budaya tak benda untuk diakui oleh UNESCO. Sebetulnya kita sering berbicara tentang warisan budaya tak benda. Tetapi apa sih manfaat kita melakukan inventarisasi warisan budaya tak benda atau yang sering disebut dengan WBTB? Manfaatnya adalah untuk memenuhi kewajiban nasional dan internasional untuk membuat inventarisasi WBTB atau warisan budaya tak benda. Yang kedua, sebagai dasar pelindungan unsur WBTB. Yang ketiga, sebagai dasar transmisi WBTB kepada generasi sekarang dan generasi mendatang. Yang keempat adalah sebagai perwujudan nyata kepedulian dan upaya pemerintah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya demi kesejahteraan rakyat. Yang kelima adalah untuk memenuhi keinginan komunitas untuk mendapat pengakuan bahwa unsur atau ruang budaya mereka merupakan bagian warisan budaya bangsa, terutama mengingat peluang mendapat pengakuan UNESCO semakin terbatas. Dan yang keenam adalah dapat memberikan inspirasi pada komunitas untuk berupaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan unsur atau ruang warisan budaya tak benda tersebut di lingkungan mereka masing-masing. Penetapan warisan budaya tak benda Indonesia itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penetapan warisan budaya tak benda yang telah dicatat, diverifikasi, dan kemudian ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usulan dari keputusan tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian mekanisme penetapannya, yang pertama adalah telah tercatat pada data pencatatan BPTB atau daftar inventori. Yang kedua diusulkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga telah diverifikasi. Yang keempat telah adanya kajian pendukung. Dan yang terakhir disetujui dalam sidang penetapan dengan tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Kita sering mendengar WBTB, WBTB. Mungkin banyak pertanyaan, apa sih itu WBTB? WBTB itu adalah singkatan dari warisan budaya tak benda. Menurut konvensi UNESCO, warisan budaya tak benda itu adalah tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Yang kedua adalah seni pertunjukan, kemudian adat istiadat masyarakat ritus dan perayaan-perayaan, selanjutnya pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Yang terakhir adalah kemahiran kerajinan tradisional. Perlu sahabat budaya ketahui
bahwa warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia itu sudah beberapa yang diakui oleh UNESCO. Di antaranya mungkin sahabat budaya pernah mendengar ada angklung, ada wayang, ada keris, ada saman, banyak lagi macamnya. Dari warisan-warisan budaya itu memang kita sebagai generasi muda wajib terus melestarikan agar keberadaan warisan budaya tak benda kita terus bisa tetap ada di bumi Indonesia ini. Ada beberapa kriteria sebagai syarat untuk penetapan sebagai warisan budaya tak benda. Yang pertama, merupakan identitas budaya dari satu atau lebih komunitas budaya. Yang kedua, memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa. Yang ketiga, masih berlangsung dan mempunyai nilai penting bagi manusia. Yang keempat, keberterimaan atau acceptable oleh pemangku kepentingan. Yang kelima, memiliki kekhasan lokal atau suku bangsa yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Yang keenam, warisan budaya tak benda diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang ketujuh, warisan budaya tak benda yang rentan terhadap klaim oleh negara lain. Yang kedelapan, warisan budaya tak benda yang memberikan dampak sosial ekonomi dan budaya. Yang kesembilan, warisan budaya tersebut mendesak untuk dilestarikan karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik, dan krisis ekonomi. Yang terakhir, yang ke-10 adalah warisan budaya tak benda itu menjadi wahana perlindungan dari dampak negatif pembangunan dan kekuatan warisan budaya tak benda sebagai filter bagi pembangunan berkelanjutan. Kadang-kadang kita bertanya, untuk apa sih warisan budaya tak benda itu dicatat dan dilestarikan? Kita melakukan ini terkait dengan peraturan-peraturan atau dasar hukum yang mulai dari dunia hingga negara kita melakukannya. Yang pertama adalah Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Yang kedua, ratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007. Dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Sebetulnya, WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda itu apa sih? Warisan budaya tak benda itu adalah segala praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat-alat, benda yang alamiah, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda ini yang diwariskan dari generasi ke generasi senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksinya dengan alam serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani. Sahabat budaya, setelah kita mendengar tentang cerita warisan budaya tak benda, maka mari kita bersama-sama menjaga warisan kita dan melestarikan warisan budaya kita agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar melalui kebudayaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.